Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salatan amma ba'du. Hi everyone, apa kabar semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah. Baik, Pak Hengki pada kesempatan kali ini akan melanjutkan materi di kelas 9, yaitu mengenai rasa malu. Ya, baik anak-anakku, tentunya sebagai manusia ya, memiliki rasa fitrah yang Allah berikan ya, yaitu masing-masing individu manusia memiliki rasa malu. Bagi orang-orang yang memiliki akal sehat ya, tentunya mereka memiliki rasa malu tersendiri dalam hal-hal tertentu. Lalu bagaimanakah rasa malu yang dimaksud dalam pandangan agama Islam? Mari kita simak yang satu ini. Yang pertama kita bahas dulu mengenai makna rasa malu itu sendiri. Ya, salah seorang ulama yang bernama Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwasanya memang rasa malu itu berasal dari kata al-haya, ya, yang diambil dari kata hayatun, kehidupan. Sehingga ya, kekuatan rasa malu itu begitu sebanding dengan sehat atau tidaknya hati seseorang. Sekali lagi, ya, sehingga kekuatan ya, rasa malu itu sebanding ya dengan keadaan sehat atau tidaknya hati seseorang. Maka kalau hati kita sehat begitu, ya, qalbun sahih begitu ya, maka tentunya rasa malu ini menjadi keimanan bagi dirinya. Begitu. Sehingga dapat disimpulkan ya, rasa malu itu dalam pandangan agama Islam tentunya ya, ialah sifat ya yang ada dalam hati seseorang ya, yang mendorong ya untuk melakukan hal-hal yang baik dan meninggalkan hal-hal yang buruk ya, dan mencegah dari hal-hal yang melalaikan hak orang lain. Nah, itu rasa malu. Itu teman-teman sekalian ya. Paham insyaallah ya? Nah, kemudian ini terkait dalil naklinya ya, kita ambil dari satu hadis riwayat Bukhari ya, yang artinya adalah sesungguhnya ungkapan yang telah dikenal orang-orang dari ucapan nabi-nabi terdahulu adalah jika engkau tidak malu, perbuatlah apa yang kau suka. Nah, ini tentunya mengindikasikan bahwasannya rasa malu itu penting bagi kehidupan kita. Karena rasa malu ini menjadi rambu-rambu ya untuk membatasi ya dari hal-hal yang buruk ya, sehingga manusia tidak melakukan hal-hal yang melampaui batas. Begitu. Ada hal-hal yang memang seharusnya kita lakukan dalam kehidupan ini secara normal ya, sesuai dengan apa yang menjadi aturan kehidupan sebagaimana mestinya begitu. Ada hal-hal yang memang tidak dianggap wajar. Begitu. Makanya kita harus memperhatikan juga baik dari sisi budaya, bahasa, suku bangsa dan yang lainnya. Kemudian ya, dalam hadis lain dikatakan bahwasanya al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Begitu. Rasa malu tidaklah datang kecuali membawa kebaikan. Yakinlah, rasa malu dalam diri kita ya dapat difungsikan ya semaksimal mungkin, dan itu akan melahirkan suatu kebaikan. Ya. Kemudian, nah ini dia. Ya. Kalau kita kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan hadis yang tadi begitu ya, maka kita dapat bagi dalam 3 kategori ya malu ini. Yang pertama adalah malu kepada diri sendiri, malu kepada orang lain. Yang ketiga, malu terhadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang pertama adalah malu kepada diri sendiri. Tentunya kalau kita menyadari, dapat melihat kondisi diri kita dalam hal misalnya dalam hal ibadah saja, dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita malu terhadap diri sendiri, maka kita akan malu tatkala kita meninggalkan ibadah wajib. Kita akan malu meninggalkan ya perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita akan malu ya begitu meninggalkan hal-hal yang terlarang ya oleh apa yang Allah larang begitu.
Nah, ini menyadari kondisi diri, begitu ya. Makanya ketika dia menyadari itu salah, maka dia keluar dari zona yang salah tersebut. Sehingga dirinya pun malu dengan apa yang diperbuat, sehingga bisa lebih baik. Kemudian adalah malu kepada sesama. Kalau kita malu kepada sesama, contohnya misalnya dalam kehidupan sehari-hari, dia enggan untuk melakukan kejahatan, melakukan kemaksiatan, dan dia pun berpenampilan, berpakaian secara baik, tidak menampakkan hal-hal yang menampakkan auratnya, sehingga dia karena dia malu kepada orang lain pun, dia pun akhirnya memakai busana yang sopan dan bertata krama, begitu. Ya, kemudian yang ketiga adalah malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas tentunya kalau kita, karena Allah itu mengawasi kita, melihat kita, tahu kita dengan siapa, tahu kita sedang ngapain, begitu. Ya, Allah Maha tahu, Allah Maha melihat, makanya tatkala kita sendiri pun harus memiliki rasa malu. Jangan mentang-mentang nggak ada orang lain yang melihat kita seenaknya. Padahal Allah Maha melihat. Makanya hati-hati, waspada, Allah Maha mengawasi kita. Sekali lagi, kita pun punya rasa malu tatkala kita sedang sendirian. Itu teman sekalian. Ya. Kemudian berbagai macam hikmah pun itu akan muncul tatkala kita memiliki rasa malu itu sendiri. Ya. Bahkan tidak hanya rasa malu, hikmah ini akan muncul dari bagaimana kita memiliki tata krama, sopan santun, begitu. Yang pertama adalah kita akan dihargai dan dihormati oleh teman kita. Betul, karena dengan memiliki rasa malu itu tentunya dan sopan santun, tata krama, orang lain akan menghargai kita, menghormati kita, segan kepada kita, karena kita pun bersikap baik. Yang kedua adalah memiliki banyak teman. Kita akan dicintai oleh orang lain, begitu. Mau nggak sih kayak begitu? Tentunya mau. Ya, siapa sih yang mau dibenci oleh orang lain? Nggak ada kan? Makanya pertahankan rasa malumu terhadap hal-hal yang baik. Jaga tata krama sopan santun kepada orang lain. Yang ketiga adalah mendapat kemudahan dalam segala urusan. Tentu ini hal yang insya Allah akan terjadi. Karena dengan rasa malu, ya, tata krama, sopan santun, maka tentunya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kehidupan kita. Contoh misalnya begini. Ketika kita bersikap sopan santun kepada orang lain, ya, memiliki rasa malu yang baik kepada orang lain, tata krama yang sopan, sehingga ada feedback dari orang lain ke kita. Ya, sehingga ketika kita membutuhkan sesuatu bantuan orang lain, maka orang lain pun dengan senang hati membantu kita. Maka urusan kita akan cepat selesai. Begitu. Kemudian terhindar dari perbuatan yang tercela, ya, terciptanya hubungan yang harmonis dengan keluarga, teman maupun yang lainnya. Ini akan terjadi insya Allah. Makanya sekali lagi dengan tata krama, sopan santun dan rasa malu itu akan mempererat ukhuwah, persaudaraan di antara kita. Dan yang paling utama adalah bagaimana kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Baik teman-teman sekalian, maka daripada itu mari kita berusaha berlomba-lomba untuk tetap istiqomah, ya, memiliki perilaku, ya, yang baik, tata krama, sopan santun dan rasa malu kita, ya, terhadap diri sendiri, orang lain dan Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah selesai untuk hari ini pembahasannya teman-teman sekalian. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di kesempatan yang lain bersama Pak tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.